Uangnya jangan banyak-banyak ya. Badai aman ya? Ada di Jakarta tuh Mbak Siti. Alhamdulillah ya. Beneran? Sih. Ya ampun, nanti aja kalau baca dulu itu. Sikri double. Iya. Ini langsung ke pertanyaan aja. Terserah. Langsung ke pertanyaan aja. Agendanya apa sih Mbak? Tadi berarti. Udah belum? Udah mulai belum? Udah. Oh iya. Udah. Ya, Udah. Mbak, Soalnya. agendanya. Taruh. Udah bisa? Oke, silakan Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari Kantor Hukum Alayani Mandala Putri terdiri dari 3 lawyer, saya sendiri Ariani. Kemudian di samping saya ini namanya Desa Arwanda. Kemudian yang belum di samping namanya Masuki. Jadi kami bertiga ini mendapatkan suatu amanah dari tersebut klien ya, namanya Pak Kristianto, dalam rangka untuk memohonkan pemeriksaan terhadap suatu yayasan. Nah, dalam hal ini yayasan itu adalah Yayasan Az-Zikra yang berdomisili hukum di Sentul dan Gunung Sindur. Jadi hari ini kita sudah resmi, official ya, sudah mendaftarkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan di Pengadilan Negeri Cibinong. Tapi karena hari ini kita daftarnya menggunakan sistem e-court, jadi untuk nomor perkaranya kita masih menunggu karena ini kan hari Jumat ya. Jadi kayaknya sih biasanya tuh Senin itu kita akan mendapatkan nomor perkara. Tapi kita udah bayar panjer perkaranya hari ini. Gitu. Yang dilaporkan terhadap tadi itu yang tentang apa? Perihal apa sih? Perihal apa? Oke. Jadi perlu saya jelaskan ya. Jadi dalam hal ini kita ini bukan bentuknya laporan ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah permohonan audit laporan keuangan terhadap suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh angkutan publik. Tapi mekanismenya itu harus melalui penetapan pengadilan gitu. Kenapa kita mengajukan pemeriksaan? Landasan hukumnya karena yayasannya adalah suatu entitas ekonomi yang menerima dana sumbangan ya dari pemerintah atau dari luar yang nilainya kurang lebih 500 juta dan atau aset kekayaan yayasan tersebut kurang lebih 20 miliar. Nah, ketika suatu yayasan yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya ya, karena ini wajib dia melakukan audit eksternal, maka Alkohan ini selaku donatur ya, donatur kemudian jamaah merasa perlulah untuk memohonkan pemeriksaan audit laporan keuangan. Karena sebelum dimohonkan official secara mekanisme hukum sudah dilakukan juga melalui para ulama, kemudian rapat para sesepuh ya, polri ya. Nah itu menurut keterangan klien itu hanya dijanjikan, tetapi sampai dengan hari ini belum ada bentuk laporan atau laporan akuntan publik gitu. Itu. Laporannya itu dari kapan sampai kapan yang dilaporkan di audit? Nah, gini, kami ini kan memang karena kita ini kan pihak luar eksternal, pasti kita kan sangat terbatas mengenai data dan informasi. Jadi sejauh ini yang kita telusuri karena kita lihat ketentuan undang-undang yayasan itu adalah yang pertama ketika melakukan audit eksternal itu wajib diumumkan di surat kabar. Nah, kita coba telusuri bahwa data itu tidak ditemukan, ada pengumuman publik gitu. Jadi akan tetapi ketika masa almarhum Murobi ya, Arifin Ilham, itu kita secara berkala mendengar almarhum itu mengumumkan secara live mengenai aset kekayaan, juga sumbangan, dan itu sangat transparan. Contohnya mungkin nanti bisa kita share ya, almarhum itu menyampaikan pada hari ini luas tanah sekian, terdiri dari ini dan itu, kemudian saldo rekening sekian gitu. Jadi itu sangat transparan. Jadi gini, kami perlu menjelaskan bahwa tidak serta-merta permohonan audit ini adalah suatu kecurigaan. Bisa juga ini suatu evaluasi. Kalau memang ternyata auditnya bagus, tanpa celah kan suatu perbaikan buat yayasan ya. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya ternyata ditemukan ada suatu kekurangan, mungkin nanti para ulama bisa menyelesaikan tidak dengan mekanisme selalu hukum gitu.
Tapi ini tujuannya good governance buat yayasan itu, supaya yayasan berkembang dengan baik, polisi dulu, donatur percaya, itu kan lebih baik. Karena kan kita dengar banyak sekali polemik. Tapi kita memang selaku advokat kita tidak akan bicara polemik dari isu, kita bicara fakta hukum. Jadi per hari ini tujuan kita sangat baik, sangat mulia untuk supaya yayasan ini transparan mengenai laporan keuangan. Dan itu dalam umat juga. Pasti kebaikan umat muslim dan masyarakat pada umumnya, karena tujuan yayasan kan untuk masyarakat ya, pendidikan, keagamaan gitu. Bukti-buktinya yang dimiliki sama kok apa aja sih mungkin akhirnya Ya ada beberapa, nanti di sidang dimunculkan di sidang nanti. Jadi tadi yang terjadi yang audit ini masih dalam pendidikan segala macam di bawah dengan Afin ya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan tentang audit itu sendiri. Iya. Kan tahun lalu juga semua di media masih ada tuh ya, Alvin bilangnya mau audit, kok belum dilakukan, lalu malah terjadi keributan. Jadi ini sebenarnya untuk kebaikan, mengembalikan nama baik Asikro yang ditinggalkan oleh Satu bin Rahimullah, mengembalikan kepercayaan orang bukan kata-katanya, tapi buktinya audit eksternal yang bukan dari orang dalam, dan itu aturan undang-undang bukan kita yang bikin. Nah kalau ini ditemukan ternyata baik, otomatis segala perkataan di luar itu ya Terjawab. Jadi bukan fitnah ini, nggak boleh lah kita menduga menuduh tanpa bukti. Nah setelah itu kami sudah menanyakan langsung ke Afin Rais untuk bisa menjelaskan hal ini biar agak transparan dan tidak Sudah. menyebutkan segala macam. Sudah, tapi juga belum dilakukan, malah yang terjadi kan usaha syukur diturunkan, mau diturunkan, diminta turun. Nah, ya, di videonya sih seperti itu gitu ya, di video yang beredar tuh sama lewat dari media yang turun gitu kan, terus ya ada keributan, udahlah hentikan itu. Kompeni sekali apa yang dilakukan oleh hingga saat ini belum ada kejelasan untuk mengaudit dan memberikan kejelasan tentang hal ini, audit dan segala macam. Ya, itulah sebabnya dilakukan ini. Kalau menyesal tidak, ini justru membantu daripada cepat. ini bisa dikatakan baru pertama kali terjadi ke Kongo ini atau sebelum-sebelumnya? Saya banyak minta yayasan diaudit dan semua diaudit, nggak ada masalah gitu. Cuma kalau sampai terjadi perpecahan, keributan, akhirnya jadi seperti ini gitu. Dan kita harapkan setelah ini selesai, lebih cepat lebih baik, semua udah nggak ada tuh dugaan-dugaan, semua miring, jawab. Nah kita udah ya, mari kita kembali beribadah, berzikir lagi, kita ramaikan lagi Asikro, kita bangun lagi. Jangan karena orangnya, ukhuwah Islam itu bukan karena orangnya. Kalaupun Alvin itu juga manusia yang bisa salah. Walaupun yang anak ulama, ya dia bisa salah. Kalau sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Kita sendiri juga benar salah. Justru kita sekarang dukung, doakan, dan kita bantu, nanti kita ikut ramaikan lagi Asikro karena Allah. Pahalanya ngasih Allah. Berarti ada merasa ke janggalan begitu nggak sih dari Alvin sendiri yang sekarang memang dipercaya megang? Nah kan sebaiknya sebelum Alvin jadi ketua lagi, mengangkat secara sepihak sebagai ketua itu urusan yayasan lah, itu kan, dan urusan ulama. Jadi sebaiknya dilakukan tanggung jawab auditnya itu yang dijanjikan itu dipenuhi dulu. Kan banyak beredar nih begitu Alvin megang kedudukan sebagai tanggung jawab Ketua pembina yayasan. Ketua pembina yayasan beredar nih di luar menyatakan Alvin tidak beres nih melakukan tanggung jawab dia sebagai dia pembina yayasan. Apakah benar atau tidak sih? Kalau menurut saya yang salah yang memilih Alvin, bukan Alvinnya. Iya, nanti dari auditnya itu kelihatan semua. Jadi suatu pekerjaan jika diserahkan kepada ahlinya sudah jelas. Kan Alvin juga belum seahli ayah. Berarti sekarang memang sepenuhnya dipegang sama Alvin atau seperti apa kau tahu Mas? Yang saya tahu berdasarkan putusan ulama ya, kalau berbeda masih dipegang sepenuhnya Ustaz Andi Syukur. Tapi kalau secara hukum, sindur yang tadinya harusnya sudah dijadikan satu, dilebur, tiba-tiba jadi berdiri lagi dipegang oleh Alvin. Nah, itu nanti benar-benar ulama-ulama akan selesaikan. Tapi itu memang ada persetujuan resmi Alvin akhirnya memproses. Sampai detik ini saya belum tahu persetujuan resmi dari ulama. Yang saya tahu beberapa ulama di dalam itu malah tidak tahu menau dan tidak membenarkan itu terjadi. Karena rumor kabarnya yang dibangun dengan Alvin, yayasan jika jadi hancur dan tidak ada kejelasan, ini akan membuat ini menjadi
gitu gitu kan. Yayasan kalau dibilang hancur karena Alvin yang udah maju dan mundurnya suatu usaha, termasuk usaha kita sendiri apapun itu di tangan Allah. Saya rasa ini Asipra mengalami kemunduran untuk nanti maju lagi, untuk diperbaiki, untuk dievaluasi dengan caranya salah satunya audit. Itu baru menjawab satu sisi. Jadi kita berharap, kita bersama sama Allah lah, ini akan bisa lebih maju lagi nanti Asipra lebih baik lagi. Sampai orang yang tepat misalnya. Kalau orang yang tepat saya tidak tahu, yang tahu ulama. Tapi kalau wasiat yang meneruskan adalah Abu Syukur. Dan nanti satu hari akan diteruskan oleh anak-anaknya. Kan sekarang belum cukup ilmu dan belum cukup umur. Ini kan Alvin ini kan menjadi ketua pembina di Asipra itu ya, katanya itu tuh nggak perlu ada SK karena memang itu tuh sudah surat wasiat dari keluarga. Itu gimana? Dari beberapa pihak sebelah yang gimana? Kalau secara yang saya tahu ya, berdasarkan bukti, fakta, Alvin mundur atas persetujuan Dewan Syariah. Coba di YouTube itu banyak saya mundur dan sudah izin ke Dewan Syariah. Ya betul, Dewan Syariah tidak ada di struktur yayasan. Yayasan itu adanya pembina, pengawas, pengurus. Kalau untuk mundur pakai nama Dewan Syariah, kalau ada masalah pakai Dewan Syariah, untuk menghidupkan kembali yayasan yang sudah dibekukan ya harusnya lewat Dewan Syariah. Karena antara hukumnya Allah dan hukum undang-undang, hukum positif ini tidak bertentangan, saling mendukung. Kenapa? Kalau tidak ada ulama, ketua Dewan Pembina ini jadi diktator, karena dia paling tinggi, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang bisa memerintah, nggak ada yang bisa menyuruh, menegur, apalagi memerintahkan. Nah, ini ada di atasnya namanya ulama. Ulama nggak cuma satu, yang insya Allah gantinya nanti kan para ulama. Nah, harusnya diikuti. Jadi kalau yang mengatakan itu, ya secara hukum begitu. Berarti Anda tidak menghargai ulama-ulama yang selama ini berjasa membangun Asipra dan selama ini membantu mengurus Asipra, menyelesaikan masalah-masalah di Asipra. Berarti sebelum bikin laporan ini sebenarnya udah bilang sih sama Alvin dan keluarga gitu. Sudah. Responnya seperti apa? Enggak direspon. Komunikasi terakhir mungkin sama mereka. Belum direspon. Belum ada respon. Entah kenapa gitu ya, mungkin sibuk. Mungkin lagi main futsal, belum baca juga. Kok berarti bisa dibilang Koko adalah investor ya kok? Enggak, donatur. Donatur ya? Jemaah. Donatur jemaah. Berarti dari donatur ini dipegangnya oleh Alvin, berarti ada kesalahan kah atau memang ada fokusan si Alvin untuk mengurus tuh? Seperti apa? Ini ada kewajiban yang bukan hanya Alvin, tapi kewajiban seluruh pengurus Asipra ya, membuat laporan keuangan, audit ya, dan memperjelas nanti juga misalnya ada audit legalitas, memperjelas sah nggak sih dia jadi ketua pembina, terus jabatannya ini sesuai dengan job desk-nya nggak sih, misalnya memperbaiki. Tapi betul baru pertama kali ini bisa dibilang auditnya itu tidak beres atau seperti apa sih Pak? Bukan tidak beres, saya tidak bisa mengatakan tidak beres, tidak bisa menjelas. Saya hanya ingin ada audit yang dijanjikan, dan ini adalah haknya semua jamaah, semua orang. Dan ini adalah kewajibannya yayasan yang harus dipenuhi sebagai tanda taat kepada Allah dan Rasulnya. Umat muslim itu taat hukum, dan jika dilakukan ini menjadi contoh yang baik bahwa kita punya yayasan, kita mengurus, kita bertanggung jawab dengan amanah yang diberi kita. Amanah itu bertanggung jawabnya diatur dalam undang-undang yayasan, melakukan audit eksternal diumumkan. Nah, tapi secara audit baru kali ini saja yang bermasalah atau sebelum-sebelumnya secara audit itu? Kalau bermasalah enggak, maksudnya dulu-dulu ada audit, yang ini kok belum ada gitu. Oke, berarti baru selama Koko ini baru kali ini lah audit tidak ada. Iya, Sebelumnya- perpanjangan STNK lah. Oke. Di Alvin ya. Yang kepemimpinan Alvin belum ada audit. Berarti selama kepemimpinan Alvin belum ada audit. Ya katanya ada, tapi kan kalau katanya percuma. Oke. Sebelumnya Ada. selama Alvin mimpin ada Sebelum Arifin Ilham ada lengkap. lengkap. Begitu Alvin duduki tidak ada. Alvin sampai berhenti Hah? belum ada. Bukan tidak ada ya, belum ada. Ada. Karena dia tidak menyajikan. Terus ketika Alvin mundur
belum ada. Sekarang Afin naik lagi, belum ada juga. Oke, berarti bisa dikatakan selama pendudukan Afin tidak ada report sama sekali. Iya. Secara Saya juga internal, belum lihat. internal eksternal nggak ada. Saya tidak melihat internalnya. Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Kalau saya bilang ada kan harus ada buktinya mana. Gitu. Oh, ada kabar AJK mengalami kebangkrutan sekarang ini seperti apa sih? Bisa dikatakan seperti itu kok. Goyang kalau dibilang bangkrut, Asikro itu kan lembaga non profit ya. Terus Nirlaba, jadi tidak mencari keuntungan harusnya. Jadi nggak ada istilah bangkrut di situ. siswanya pendaftarnya mulai sepi itu sekarang. Iya, yang saya dengar siswanya yang daftar tahun ini cuma 10 orang. Mungkin ya jauh kali ya gitu. Kan dipindah ke Sindur kan. Nah, kalau dipindah ke Sindur, yakin saya sepi. Jadi sampai mau jauh sekali itu masuk hutan. Jalannya jelek. Oh, pas semenjak dipindah ke Sindur ya, Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin lebih langsung tepatnya ditanyakan ke pengurus. Jadi sepi bukan karena kepemimpinan. Menurut saya sebagai orang luar, penonton gitu, ini sepi karena jaraknya jauh. Bukan karena atas dasar kepemimpinan Afin ya, Pak? Mudah-mudahan tidak. Karena Afin bukan guru, Afin bukan pengajar, Afin nggak ngurus pendidikan. Secara manajemen, Secara manajemen, pembina itu tidak oleh pengurus yang ngurus bukan pembina. Pengurus itu digaji. Tapi kalau Koko sendiri tahu, maksudnya kinerjanya Alvin selama jadi pemimpin, Ya, Koko sendiri tahu kinerja Alvin. Kinerjanya seperti apa? seperti apa? Oh, rajin main bola tiap hari futsal, ya kan? Dakwahnya bagus, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mesra sama istrinya, dakwahnya bagus nih. Suka olahraga, rajin berarti. Ini dari pihak sebelah bahwa Alvin ini katanya sosok pemimpin yang baik dan sering mengeluarkan dana pribadinya untuk yayasan. Malah salah. Kalau yayasan pakai duit pribadi itu apa ada yayasan? berarti tidak benar bisa dikatakan seperti itu, Pak? Saya juga ngurus yayasan pendapatnya. Nah, bahkan saya pendirinya dan saya selalu menempatkan diri sebagai pengurus. Jadi saya bisa dipecat pembina. Kalaupun saya pakai dana pribadi nggak perlu saya ngomong. Dan itu malah mempermalukan kita sendiri. Buat apa punya yayasan tapi kamu pakai duit pribadi? Berarti nggak beres nih keuangannya. Berarti terlihat bisa dikatakan tidak beresnya keuangan. Kalau statementnya seperti itu ya. Gitu. Kan? Berarti nggak, maksudnya rumor yang katanya menggunakan uang Afin. Nah, rumor ini ada yang bilang, wah Hani menuduh Alvin mau nyelak. Saya kapan pernah ngomong begitu? Saya nggak pernah menuduh Alvin, siapapun nggak pernah. Jadi itu gosip. Wah, makanya dilakukan audit ini sebenarnya untuk menjawab fitnah terhadap Alvin. Kalau ternyata nanti saya pribadi, secara pribadi, insya Allah yang Alvin nggak korupsi. Saya yakin. Kenapa? Dan dia bukan pengurus. Sejak waktu zamannya Ustaz Arif, dia bukan siapa-siapa, istrinya pun nggak terlibat. Keluarganya nggak ikut ngurus. Semua orang yang berjasa di sekitar Ustaz banyak, ada videonya, ada YouTube-nya, masih ada jejak digitalnya. Bagaimana bisa korupsi kalau dia ngurus aja enggak? Bendahara bukan, sekretaris bukan, ketua bukan, divisi ini bukan. Dan apalagi warisannya puluhan miliar. Ngapain juga korupsi di yayasan gitu. Nah itu malah bagus kalau audit dilaksanakan menjawab, oh Alvin nggak korupsi gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya hasilnya. Yang tahu saya tidak bisa menduga karena semua itu lebih baik dibuktikan secara data. Kemudian tidak korupsi dan tidak menggunakan uang yayasan untuk kepentingan pribadi dan kesenangan pribadi dari Afin ya. Mudah-mudahan saya yakin sih kayak tidak ya, harusnya tidak gitu. Karena bayangkan kalau dia punya uang puluhan miliar warisan, ngapain sih dia pakai di yayasan gitu. Dan yayasannya kan ada bendaharanya, ada ketuanya, pembina, ada ketua yayasannya. Nah makanya langkah terbaik diaudit supaya tidak ada fitnah. Dan ini memperbaiki citra Islam. Yayasan Islam itu amanah, kredibel, akuntabel. Ada lagi kecurigaan dari muhaddirin ada mungkin oknum pengurus di yayasan ini. Ya, kecurigaan saya kalau ke oknumnya pasti ada, di mana-mana oknum itu ada. Siapa oknumnya diaudit, ditemukan, kalau dia korupsi, dia penjarakan. Hukum sudah menurutnya berlaku karena Islam ini mengenal itu, tidak membela orang yang salah kita tutupi. Allah itu maha adil. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bilang apa? Kalaupun anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Ini anak Nabi dan Maryam bilang. Apalagi kalau bukan anak Nabi, orang biasa,
jadi bekerja atau pengurus atau relawan tapi korupsi, wah itu harus dihukum. Tapi ada diskusi ya dengan Menteri Alvin sih pernah bilang, Alvin pernah bilang ke saya, dia bersumpah bahkan ada, saya sumpah demi Allah saya tidak pernah kok menggelapkan mengusir sampai saya alhamdulillah dituduh seperti itu, makanya audit. Nah kalau oknum ini saya hanya dengar-dengar dan saya tidak berani nyebut, karena kalau hanya dengar-dengar kan tidak terbukti, kalau salah jadi fitnah. Itulah sebabnya audit ini akan menemukan ada apa sih sebetulnya. Tapi dari Alvin ini mau kerja untuk mau fasilitas untuk ini gitu. Harusnya mau, karena kalau orang mengkorupsi uang misalnya di yayasan Asikro, menyalahgunakan uang umat, itu mengkhianati ulama itu sendiri. Amanah dari Allah, amanah dari Nabi, kan sudah disebutkan, hai orang beriman, janganlah kau khianati amanah yang telah diberikan Allah dan Rasul pada. Kalau seorang berkhianat terhadap amanah, dia harus mendapat hukumannya. Termasuk saya, termasuk siapapun itu. Berarti Alvin ini masih dipertanyakan SK-nya ya Pak ya? Enggak, saya bukan bertanya itu. Apakah Alvin jadi ketua Dewan Pembina Ilham ini dengan cara-cara yang makruf, dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang baik? Kalau enggak, jadi perbaiki. Kan tiba-tiba mengherankan, dia sudah mengundurkan diri, tiba-tiba naik lagi. Berarti ada kejanggalan menurut Bapak? Ada kejanggalan, bisa jadi malah. Kenapa Alvin nggak mau ngangkat nama saya juga belum tahu. Kalau feeling saya, feeling ya, Alvin nggak pengen jadi ketua, ini ada yang ingin jadi ketua, entah siapa orang. Dimanfaatkan. Tapi bisa dikatakan Alvin duduk sekarang ada pemanfaatan dari orang lain. Ya. Kalau dia sudah mengundurkan diri, belum lama, belum setahun atau 8 bulan, lalu dia tiba-tiba mau naik lagi, saya rasa nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu yang memanfaatkan atau ya bermain di situ. Dalam bahasa tanda kutip bahasa tulisan ini pasti ada dalam. Si Uncung baru lewat. Saya nggak bisa menjawab, tapi ini dalamnya punya masalah tapi kita nggak tahu. Mungkin yang belum terlalu Nggak tahu juga. Nanti kan akhirnya dibuktikan semua itu. Kan ada audit legalitas juga. Tapi kabarnya Alvin ini menjadi pembina tuh udah secara otomatis gitu kok, karena yayasan tersebut agak punya keluarga, jadi Alvin dijadikan menjadi pembina. Turun menurun Bisa jadi. Setahu saya yang namanya yayasan itu undang-undang yayasan juga ada. Ketua pembina itu 5 tahun dan bukan milik keluarga. Kalau yayasan milik keluarga dari awal namanya yayasan milik keluarga, asetnya uang keluarga. Ini kan uang Allah. Artinya keluarga seharusnya nggak boleh. Boleh, harus kita jaga keluarga soal itu. Seperti kita menghormati jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, demikian pula kita menghormati jasa-jasa para ulama terhadap keturunannya. Sebagai saudara kita seiman, menghormati, menghargai perjuangan ayahnya, moyangnya, B. Hasyim Asy'ari. Ya kan banyak kan ulama-ulama kita hargai, tapi tidak serta-merta dia menguasai yayasan. Apakah Muhammadiyah tiba-tiba dikuasai oleh pendirinya? Tidak. Tapi saya tidak bilang mereka menguasai, tapi tidak dibenarkan kalau dalam yayasan diisi hanya oleh keluarga. Berarti Sidangnya di berarti sampai menunggu audit itu Koko mengasih waktu sampai kapan? Saya nggak kasih waktu, negara yang kasih waktu. Dari Koko sendiri menerima ada batasan Yang tahu ibu pengacara, Bu Putri. tindak lanjut dari hukum gimana tuh untuk memastikan sendiri? Nah, dalam hal permohonan pemeriksaan itu dikabulkan oleh majelis hakim, itu hakim kan akan menunjuk ahli ya, akan jadi dan juga akan memberi penetapan waktu untuk melaksanakan pemeriksaan itu. Biasanya 30 hari. Setelah 30 hari nanti para advokat publik itu menyerap data, wawancara, turun ke lapangan, gitu kan. Setelah itu dilakukan nanti akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau report kepada majelis hakim, yang kemudian nanti akan diberikan kepada kita selaku pemohon. Jadi permohonan audit ini juga meliputi ya uji kepatutan terhadap anggaran dasar, apakah organ prasarana ini tunduk nggak, patuh nggak terhadap ketentuan itu, gitu ya. Termasuk juga penggunaan dana dalam rangka pergantian pengurus itu sesuai nggak dengan anggaran dasar atau undang-undang yayasan gitu. Jadi
audit ini menyeluruh, termasuk juga kepada apakah mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku. Nanti akan ketemu kok adanya. Jadi sambil menunggu kepastian itu juga ya, bahwa dasar hukumnya benar kuat atau tidak, atau secara organisasinya benar. Iya, nanti kita akan temukan dalam hasil audit ya. Nanti audit itu kan akan diumumkan dan diserahkan kepada pemohon. Nanti pemohon mau diselesaikan seperti apa kalau memang ada temuan. Kalau memang ditemukan ya yang kita bisa. Ketika sudah ada laporan audit sampai ada batasan waktu, ada hukumannya nggak sih terhadap yang tidak memberikan laporan audit tersebut ke yayasan tersebut? Sebenarnya ada. Jadi secara perdata tuh ada namanya, kalau bisa dibuktikan yayasan ini mengalami kerugian ya akibat perbuatan para pihak, itu tanggung renteng seluruh pengurus dibebankan untuk mengganti kerugian itu. Tapi dalam hal memang ditemukan ada dia bukan korupsi karena bukan uang negara, penggelapan ya, aset transferan baik itu mengalihkan aset, penggunaan harta kekayaan untuk kepentingan pribadi, itu bisa kita proses untuk penggelapan. Tapi itu kami tidak dapat mandat itu, jadi saya hanya menjawab oleh sini secara hukum gitu ya. Lagi? Kalau terakhir kalau memang terbukti nanti ada permainan di dalam itu, apa yang mau dilakukan dari Kompas? Kalau nanti terbukti ada permainan, ada penggelapan, ada kecurangan, biarlah hakim yang memutuskan. Saya tidak punya hak untuk menghakimi atau memberi keputusan. Hasil audit yang akan membuktikan nanti sidang. Dan ingat, akutan publik kan bukan kita yang milih, hakim yang merujuk, hakim yang ketok palu. Jadi insya Allah netral hasilnya. Kerja independen. Ya, independen yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi kalau mudah-mudahan jadi amal ibadah kita semua, baik teman-teman media dan pemirsa. Kita doakan ini semua berlangsung baik. Kita doakan semuanya untuk kebaikan. Niatnya karena Allah, lillah. Apalagi begini, auditnya nggak bakal bisa macam-macam. Tidak masuk berita. Yang kasarnya jangan ada lagi dugaan disombong, apa nggak ada lah insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Zikri, beneran nih, nggak tulis nih.